Halo Nara, halo Indah, gimana nih tugas kita? Halo, Halo. Tak. Nah, iya nih, udah mepet juga ya tugas kita. Ini deh, aku mau cerita bentar deh. Jadi kan aku nyari gitu kan buat tugas kita. Nah, terus aku iseng nyarinya tuh apa namanya kondisi lingkungan Indonesia gitu. Nah, ternyata yang bener-bener langsung kelihatan tuh apa sih? Kalian mau tau nggak? Tuh, jadi tuh satu kata yang muncul pertama kali dan gede gitu tuh ukurannya itu adalah memprihatinkan. Jadi kayak wow, ternyata emang keadaan Indonesia tuh emang udah kayak panas banget kan, maksudnya udah memberatkan gitu sampai di bawah gitu. Terus akhirnya kan aku nyari tuh masalahnya apa aja. Nah, ternyata yang paling banyak dimention itu tuh sampah gitu. Jadi kayak entah sampah plastik, entah juga sampah rumah tangga gitu-gitu sih. Nah, terus setelah aku nyari datanya, ternyata itu tuh data sampah per tahun itu tuh bisa mencapai puluhan juta ton dan setiap harinya itu bisa mencapai puluhan ribu per hari. Jadi kayak wow, ternyata sampah itu beneran concern yang perlu kita pikirkan dan kayaknya ini relate gitu nggak sih buat proyek kita? Iya ya, relate sih karena kayak kita lihat aja sekarang sampah tuh ada di mana-mana dan numpuk di tempat sampah lah, di jalanan lah. Dan ini tuh kayaknya project yang bakal kita garap. Bisa nggak sih kita membuat suatu produk yang bahannya itu dari sampah? Boleh banget sih. Ngomong-ngomong nih soal sampah, aku punya ide nih gimana kalau sampah organik itu bisa kita manfaatin buat jadi ekoenzim. Ekoenzim apaan sih, Tah? Jadi ekoenzim itu merupakan larutan zat organik yang dibuat dari proses fermentasi sampah organik dengan bahan campuran seperti gula dan air. Nah, nanti larutan ini akan berwarna coklat gelap dengan aroma yang asam segar yang kuat. Nah, kalau kita memanfaatkan sampah organik seperti buah dan sayur untuk dibuat ekoenzim, nanti akan menghasilkan larutan yang mengandung enzim-enzim seperti tripsin, lipase, amilase yang mampu membunuh serta mencegah bakteri patogen. Oh, jadi gitu ya, Tak. Bagus banget sih. Jadi bisa ngurangin sampah organik dan sampah-sampah yang numpuk di rumah. Eee, Sampah organik ini kan bisa itu mencemari lingkungan, apalagi kalau dibiarin, malah bisa ngeluarin bau busuk yang nggak sedap. Nah, benar banget tuh. Kita bisa banget loh manfaatin larutan ekoenzim untuk dibuat bahan pembersih karena ekoenzim ini manfaatnya banget-banget loh seperti pembersih serbaguna, disinfektan, dapat menetralisir berbagai polutan yang mencemari lingkungan, mengusir serangga dan hama tanaman. Nah, gimana kalau kita buat larutan pembersih kaca dengan bahan dasar dari ekoenzim? Wah, boleh banget tuh, Ta. Kayaknya ide yang menarik sih. Bener-bener. BTW, Nara dari tadi kenapa deh kamu kayak nggak tenang gitu, sibuk sendiri? Oh, ini dari itu banyak nyamuk gitu. Terus juga kebetulan nih jendela kacaku tuh juga kotor kayaknya jadi sarang nyamuk gitu sih. Nah, itu nanti bisa deh dari produk yang kita buat tuh. Boleh banget, ekoenzim tuh kan dari sampah organik kan. Gimana kalau kita manfaatin ini? Kebetulan tadi tuh aku habis makan jeruk, kulitnya bisa tuh kita manfaatin. Emang kulit jeruk bisa ya, Ndah? Kandungannya itu apa aja sih? Bisa banget dong, sebentar. Jadi, selain kandungan dari buahnya yang banyak mengandung vitamin C buat tubuh kita dan pastinya sangat bermanfaat, kulitnya itu juga banyak mengandung minyak atsiri dan ini senyawa-senyawa. Dari komponen minyak atsiri di dalam kulit jeruk tuh ada yang pertama ada senyawa limonen itu sebanyak 95%. Yang kedua ada mirsen sebanyak 2%. Yang ketiga ada oktanal sebanyak 1%. Yang keempat ada dekanal sebanyak 0,4%,
Yang kelima ada citronetral sebanyak 0,1%, yang selanjutnya ada neral sebanyak 0,1%, lalu ada genarol sebanyak 0,1%, ada valensen sebanyak 0,05%, sinsial sebanyak 0,02%, dan sinisial sebanyak 0,01%. Dari senyawa-senyawa tersebut, minyak atsiri ini tuh baunya tuh seger. Jadi minyak atsiri ini tuh yang buat si kulit jeruk ini tuh baunya tuh seger. Kalian pernah notice gak sih baunya tuh enak banget? Iya sih, emang seger gitu kan sebenarnya. Ya kan? Nah, harum-haruman sesegeran ini tuh dia tuh nggak disukai nyamuk. Jadi dia tuh bisa ngusir nyamuk. Selain nanti produk kita buat bersihin kaca tuh, sekalian tuh bisa ngusir nyamuk. Ya nggak sih? Boleh banget tuh. Tapi nih, setauku itu ekoenzim yang siap panen itu belum bisa loh langsung dibuat larutan pembersih kaca. Kira-kira caranya itu gimana ya? Kayaknya itu deh harus ada proses saponifikasinya. Soalnya ini tuh proses yang merupakan reaksi hidrolisis asam lemak yang nantinya itu gitu, dan dari sabun itu tuh yang nanti bisa membersihkan kotoran gitu sih. Oh, untuk buat pembersih kaca ini bahannya tuh apa aja sih, Nar? Oh, apa ya? Aku kurang tahu sih. Coba bentar ya, aku cari dulu ya. Oh, ketemu nih. Jadi, yang bisa kita pakai itu tuh yang pertama itu ada MES. Nah, itu nanti bisa dicampur sama air destilasi ke apa namanya ekoenzim yang udah kita buat itu. Nah, dari situ itu uh, nanti bisa deh itu dimanfaatkan jadi pembersih kaca. Soalnya dari MES sendiri itu tuh merupakan methyl ester sulfonat yang berasal dari surfaktan minyak kelapa sawit yang itu tuh bersifat biodegradable, dan ini kan cocok banget sih sama concern yang lagi kita bahas itu kan tentang isu lingkungan itu kan. Terus kalau untuk Aquadis sendiri itu emang udah biasa dimanfaatkan untuk membersihkan peralatan laboratorium yang kotor gitu sih. Bagus tuh, aku tertarik nih. Kalian gimana, Dahnar? Kalau Boleh banget aku sih sih itu. setuju. Dan ya karena jeruk juga banyak banget kan di mana-mana, kayaknya buat kita nyari limbahnya tuh gampang dan kita bisa manfaatin buat jadiin ekoenzim. Iya bener banget. Terus juga nanti bisa aku pakai deh kalau udah jadi. Biar nggak gigit nyamuk lagi ya, Nar. Iya ya ampun, ganggu banget tahu nyamuknya dari tadi. Gimana nih kalau mulai besok kita buat? Gas banget sih. Langsung deh, besok langsung kita buat, oke? Ingat DL udah hampir deket kan? Ya, Oke. bener banget. Kelompok kami di sini akan mempraktikkan pembuatan ekoenzim dengan berbahan kulit buah jeruk. Ada pula alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat ekoenzim. Yang pertama, botol air mineral bekas. Yang kedua ada corong. Yang ketiga yaitu gula merah sebanyak 100 gram. Selanjutnya air mineral atau air putih sebanyak 1 liter. Dan yang terakhir yaitu ada kulit buah jeruk manis sebanyak 300 gram. Langkah-langkah dalam pembuatan ekoenzim. Yang pertama, larutkan gula merah menggunakan air secukupnya. Yang kedua, masukkan larutan gula merah dan sisa air ke dalam botol. Yang ketiga, masukkan potongan kulit jeruk ke dalam botol. Dan yang keempat, tutup botol dengan rapat dan jangan lupa untuk membolak-balikan botol sehingga larutan gula merah, air, dan kulit jeruk akan tercampur secara merata. Jadi setelah ekoenzim ini didiamkan kurang lebih selama 3 bulan, ekoenzim dapat dipanen. Untuk mengolahnya menjadi pembersih kaca anti nyamuk, maka ada pula alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama yaitu ada saringan, yang kedua pengaduk, yang ketiga ada gelas ukur, yang keempat ada panci,
Yang kelima ada wadah, dan yang keenam itu ada botol spray bekas. Lalu untuk bahan-bahannya sendiri untuk membuat pembersih kaca anti nyamuk yaitu ada mesh flakes sebanyak 50 gram untuk dilarutkan ke dalam 1 liter air. Air yang digunakan yaitu air destilasi atau aquades. Dan yang terakhir yaitu ekoenzim itu sendiri. Langkah yang pertama untuk membuat cairan pembersih kaca anti nyamuk menggunakan ekoenzim yaitu menyaring ampas kulit jeruknya dari cairan ekoenzim dengan menggunakan saringan. Setelah larutan ekoenzim ini terpisah dari ampasnya, langkah berikutnya yaitu melarutkan mesh sebanyak 50 gram dengan 1 liter air destilasi. Untuk melarutkan mesh flakes dengan air aquades dilakukan dengan cara memasaknya di atas kompor hingga mesh flake ini larut sepenuhnya dengan mencampurkan mesh flake dengan air aquades secukupnya. Setelah mesh flake cair atau larut sepenuhnya, maka kita bisa matikan kompor dan mengangkatnya. Setelah mesh flake larut sempurna dengan air, maka kita tambahkan air aquades sisa ke dalam gelas ukur sebanyak diukur hingga 1 liter. Lalu kita aduk hingga merata. Nah, setelah larutan mesh ini tercampur dengan rata, maka langkah berikutnya yaitu mencampur larutan mesh sebanyak 1 liter ini dengan larutan ekoenzim sebanyak 1 liter, yaitu perbandingannya 1:1. Dan setelah larutan mesh dengan ekoenzim ini tercampur rata, maka cairan pembersih kaca anti nyamuk siap kita gunakan. Cairan pembersih kaca anti nyamuk ini bisa kita gunakan secara berkala dengan memasukkan cairan pembersih kaca ke dalam botol spray. Untuk penyimpanan, kita bisa simpan cairan ini dengan toples yang tertutup rapat agar tidak cepat busuk. Dan larutan pembersih kaca anti nyamuk siap kita gunakan. Harumnya segar dan mencegah nyamuk untuk datang. Dengan cara menyemprotkan cairan pembersih kaca, lalu